Biasa kurnya yang memang luar biasa ya, luar biasa. Suaranya menggelegar dan luar biasa suaranya. Oh biasa keluar. Biar untuk full dan sama ya. Bapak Ibu saudara-saudari, saya sudah sejak hari Kamis kemarin ya, hari Rabu siang saya sampai ke tempat ini. Mungkin belum pernah bertemu dengan saya atau pernah melihat entah di mana gitu ya, atau di YouTube atau di mana gitu ya. Sudah pernah lihat saya di YouTube? Padahal saya itu nggak kenal. Perkenalkan nama saya Romo Andreas Nugroho SCY, biasa dipanggil Romo ya. Maka kalau panjenengan semuanya masuk pastoral itu panggil Romo, tiga-tiganya noleh ya. Tinggal pilih siapa Romonya, Romo Yadi atau Romo. Dihabiskan tanggal 19 Agustus 2014 di Paroki Kenten bersama dengan kedua teman saya. Lalu untuk saat ini saya melayani bertugas tidak di paroki ya. Saya tugasnya di rumah retret Giri Nugraha Palembang. Romonya Romo Nugroho, tugasnya di rumah retret Giri Nugroho. Enggak kreatif pimpinan saya. Sudah kurang lebih 2 tahun ya. Sudah kurang lebih 2 tahun di sana. Rumah retret itu kalau belum tahu rumah pembinaan ya, rumah pembinaan, rumah doa untuk melayani para siswa-siswi dari SD hingga perkuliahan dan juga kelompok-kelompok kategorial. Disitulah setiap hari saya melayani. Lalu tinggalnya ada di sebelah situ, dekat situ ada pastoran, tinggal bersama dengan Romo Suryo, kenal nggak? Dan juga punya bersama dengan juru kuncinya dulu di sini Romo Laton ya, bersama dengan Romo Laton juga. Romo Laton sekarang sedang dirawat di ICU, ya. Dirawat intensif karena sudah lanjut usianya, sudah sakit hampir 1 bulan ini terbaring di ICU. Kita doakan semoga Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuknya. Bapak Ibu saudara-saudari, lalu di belakang saya tadi yang baca Injil itu frater ya, frater yang sedang ngetop ya. Daripada romonya ngetop dia ya. Itu sedang ngetop atau sedang orientasi pastoral di rumah retret Giri Nugraha. Jadi angkatannya frater Richard, itu frater Richard tugas di paroki. Kalau frater Anton kurang mujur nasibnya ya. Tidak lebih mujur frater Richard itu ya, tugas di paroki. Kalau frater Anton itu tugas di rumah retret. Ketemu anak SD di sana, ketemu anak SMP dan SMA. Baik saudara-saudari, itu perkenalan singkat dari saya. Dari apa yang kita rayakan hari ini, pada malam ini kita merayakan Vigili Paskah ya, merayakan malam Paskah. Dan bacaan cukup panjang ya. Ada berapa bacaan tadi? 4+1 tambah Injil gitu ya maksudnya ya. Seluruhnya ada 5 bacaan. Kalau mau semuanya ada 9 bacaan. Mau 9 bacaan? Pernah ya? Sampai jam berapa? Salah ya. Luar biasa ini kalau sudah pernah. Dari bacaan pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5 sebenarnya tadi sebuah ringkasan untuk melihat bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai bukanlah Allah yang ora gemati. Allah sebenarnya Allah yang kita renungkan, Allah yang kita percaya adalah Allah yang gemati, Allah yang murah hati, Allah yang memperhatikan, Allah yang mengerti, dan Allah yang menjaga supaya manusia yang Dia ciptakan tidak dibiarkan begitu saja, orang dicolke wae. Tetapi Allah yang kita imani adalah Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah yang menyelamatkan supaya manusia yang diciptakannya itu tidak celaka, tidak masuk neraka, tetapi selamat dunia akhirat. Ya.
Dalam bacaan yang pertama tadi Allah dikisahkan, kita mendengar Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Dan ternyata ketika manusia diciptakan dia berdosa. Kita ingat peristiwa Adam dan Hawa, kita ingat juga orang-orang pilihan menyembah dewa-dewi lain. Ia yang diselamatkan oleh Allah malah menyembah dewa-dewi lain. Akhirnya ia dibawa oleh Allah, diberikan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka akhirnya ditindas di Mesir, ya. Setelah mengalami penganiayaan, akhirnya lewat Musa Allah memerintahkan supaya Musa memimpin bangsa pilihan itu yang menjerit kesusahan karena ia ada di tanah perantauan, karena ia disiksa, karena ia menjadi budak, menjadi orang hamba di sana. Maka lewat Musa Allah mengutusnya supaya membawa bangsa pilihan itu menuju ke tanah berjanji. Tadi kita baca dalam kitab Keluaran ketika bangsa pilihan ada dalam bahaya menyeberangi Laut Merah, di depan laut membentang luas, di belakang ada siapa tadi di belakang mereka? Topo. Di depan ada laut. Terus di belakang ada siapa? Di depan ada Laut Merah terbentang luas kali BK, tapi lebih luas dari kali BK, gitu ya. Lalu di belakang ada ribuan pasukan tentara Firaun, tadi ya. Kalau mereka balik lagi, mereka mati. Ketika mau maju, mereka juga bisa mati, tenggelam, kelelep. Orang yang melangi, karena tidak terbiasa melangi, karena mereka ada di daerah Mesir, tidak biasa berenang. Maka kalau mereka nekat masuk ke Laut Merah, itu matilah mereka. Maka bingunglah mereka gimana caranya ini supaya bisa lewat. Akhirnya Allah memerintahkan Musa supaya mengangkat tangannya, gitu ya. Lalu dibelahlah itu Laut Merah itu seperti tanah di bawahnya. Ini air, itu air. Jadi bangsa bilang lewat tanah yang kering sampai sana. Ketika sampai sana, Musa berbalik arah lalu memberkati laut lagi. Akhirnya air itu ketika orang-orang Firaun melewati tanah yang kering itu, airnya balik lagi dan membuat mereka itu termakan gelombang air yang hebat. Maka ketika melihat peristiwa di mana mereka diselamatkan oleh Allah, mereka akhirnya memuji dan memuliakan Allah. Maka mereka sebagai bangsa itu punya kenangan hebat. Kenangan akan diselamatkan oleh Allah yang pertama. Kenangan akan Allah yang menyelamatkan mereka ketika mereka dituntun oleh Allah dari Mesir menuju ke tanah berjanji. Lalu yang kedua adalah ketika mereka di tengah bahaya sebagai bangsa diselamatkan oleh Allah. Maka pengalaman kasih inilah yang membuat mereka itu tetap setia kepada Allah, walaupun kadang-kala juga mereka ada yang juga tidak setia kepada Allah. Dan dalam bacaan epistola tadi, kita juga diingatkan bahwa kita semua manusia yang berdosa itu diselamatkan oleh Allah lewat kurban Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kita semua yang dimeteraikan dalam darah Kristus yang tercurah di kayu salib, kita semua mendapatkan ini keselamatan dan jaminan akan hidup kekal. Karena kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah ditebus oleh darahnya yang tercurah di kayu salib, kita semua mendapatkan kebenaran itu. Kita semua orang-orang yang penuh salah. Tidak ada yang benar kita ini. Kalau kita mau hitung-hitungan kepada Allah dari bangun pagi-pagi tadi hingga saat ini, kita sudah berapa banyak kesalahan yang telah kita buat. Maka ketika kita itu ikut Tuhan Yesus, atau kalau ada lagu yang mengatakan gandol Gusti, gitu ya. Kalau kita gandol Gusti, maka kita semua juga akan dibenarkan oleh karena Kristus yang kepadanya kita gandol, ya, yang kepadanya kita mengikuti, yang kepadanya kita itu dilekatkan, sehingga kita semua yang tidak benar, yang kita semua banyak salahnya dibenarkan oleh kurban Kristus yang disalib.
Maka peristiwa Paskah adalah peristiwa keselamatan kita, di mana Yesus